Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore semuanya. Tergantung kapan kalian menontonnya. Jadi di sini kami kelompok tugas besar intelijensi buatan RA ya. Iya. Ingin mempresentasikan hasil tugas besar kami, yaitu klasifikasi bunga iris menggunakan artificial network dengan anggota kelompok sama Margareta Angela Manulang dengan NIM 123 140010, kemudian Febrianti dengan NIM 123 140048, dan saya sendiri Taufik Hidayat Nasution 123 140188. Sorry, tadi NIM Febrianti 123 140056. Okay. Next, bisa dilanjutkan. Oke, pada bagian pendahuluan ini, saya menjelaskan dasar penggunaan artificial network untuk diklasifikasi. ANN dipilih karena sangat baik dalam mempelajari pola kompleks dari data. Kami menggunakan dataset iris yang berisi 150 sampel dengan 4 fitur utama. Dataset ini sudah seimbang dan tidak memiliki data yang hilang, sehingga sangat ideal untuk pelatihan model. Tujuan dari eksperimen kami adalah membangun model ANN yang mampu mengenal pola pada data iris dan mengklasifikasikan 3 spesies bunga dengan akurasi tinggi. Data iris berisi 150 sampel, masing-masing terdiri dari 4 fitur menomorik, yaitu sepal list, petal list, dan petal list. Dan 3 kelas spesies itu ada Iris sentosa, Iris versicolor, dan Iris virginica. Dan ciri penting dataset itu pertama ada itu Dalaris, itu masing-masing kelas berjumlah 50 sampel. Terus ada tidak memiliki visi velus dan fitur memang cocok untuk normalisasi dan training ANN. Landasan teori. Pada bagian landasan teori ini, saya menjelaskan bahwa artificial neural network merupakan model yang meniru cara kerja otak manusia dan mampu mempelajari pola yang disebut nonlinear. Model ANN yang saya gunakan terdiri dari 4 neuron pada input layer, 2 hidden layer dengan 16 dan 8 neuron menggunakan aktivitas RLU, dan output layer dengan 3 neuron menggunakan softmax karena klasifikasi multi-kelas. Sebelum masuk ke model, data diproses menggunakan word-hot encoding untuk mengubah label kelas menjadi vektor. Standar scalar untuk normalisasi serta pembagian data menjadi 40% training dan 20% testing. Dalam training, saya menggunakan optimizer Adam, loss function category on cross-territory pilih 150 equals dan batch size 8. Secara keseluruhan, alur eksperimen terdiri dari input data, processing, training model, evaluasi model, kemudian prediksi. Selanjutnya, simulasi akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, saya ambil alih ya. Untuk saat ini, terima kasih kepada teman saya Febrianti. Untuk simulasi, jadi pertama kita di sini untuk eksperimen ini kita menggunakan lingkungan Google Colab ya. Di sini sudah ada di Google Colab-nya. Kemudian pertama, ini sudah masuk ke pembacaan data. Di pembacaan data, di sini tertampilkan tabel dari dataset iris ini. Terdapat range index 150 entries dari 0 sampai 149. Kemudian dengan spesifikasi sebagai berikut. Kemudian masuk ke proses pre-processing, di mana bisa memisahkan range dari target Y dengan scaling.
sehingga data trainingnya dapat dihasilkan sebagai berikut 124, kemudian data testingnya juga 30,4. Ini untuk mengimport dari drive-nya, kemudian masuk ke inisialisasi model dan juga ini layer 1, 2, dan output layer. Di sini dilakukan secara sequential dan juga dense, yang menghasilkan total paramnya 243 dan juga trainable paramnya 243. Oke, mulai langsung aja ya kita ke training ya, training dan speaknya. Di sini kita menggunakan epoch 100 dulu. Untuk epoch 100, setiap iterasinya bisa dilihat di sini naik terus dari 0,6, 0,5, 0,3, naik terus sampai 0,9 dan mendapat akurasi final 100. Oke. Bisa dilihat di sini setiap iterasinya naik terus, dan juga di sini bisa melihat terdapat dua grafik ya. Di sini ada model akurasi, terdapat garis orange dan juga garis biru, di mana garis birunya adalah garis data latih dan juga garis orange adalah data validasi sama-sama naik ke atas ya, sehingga mendeteksi angka 1 atau 100%. Ini artinya tidak terjadi fluktuasi yang ekstrim, yang berarti learning rate-nya sudah kami pilih sudah tepat. Kemudian di sini ada grafik loss juga, model loss juga. Garis biru adalah garis data latih, kemudian garis orange adalah data validasi. Sama-sama juga mendekati 0 secara gradnya, tidak ada gap yang terlalu berjarak gitu. Di antara keduanya, ini menandakan kalau model kita udah belajar dengan stabil, kayak gitu. Kemudian final akurasinya adalah 100 ya, bisa dicatat teman-teman 100%. Kemudian lossnya 0,05 seperti itu. Oke, gitu aja mungkin simulasinya. Saya detail lagi kepada teman-teman saya, mereka. Ya. Oke, aku bakal bacain hasil dari eksperimen tadi. Hasil pelatihan tadi tuh grafik menunjukkan loss menurun stabil setiap epoch. Akurasi meningkat hingga mendekati 96%. Tidak ada fluktuasi ekstrim atau learning rate stabil. Hasil pengujian, akurasi data uji itu 96%, tidak terjadi overfitting, prediksi satu sampel random sesuai label asli. Kesimpulan hasil eksperimen, model ANN ini berhasil mempelajari pola dengan sangat baik dan melakukan klasifikasi dengan performa maksimal. Jadi masuk yang sebelumnya. Kenapa? Jadi ini akurasi meningkat sampai dengan 96%. Saya jelaskan kembali. Yang pertama lagi yang saya simulasikan tadi adalah setelah kita pembelajaran pertama, jadi learning rate pertama itu sebenarnya 96%, data ujinya 96%. Setelah kami lakukan save model itu sudah belajar, jadi model sudah belajar, sudah mengetahui data-datanya, sehingga yang saya tampilkan tadi adalah 100%. Oke, terima kasih Taufik. Untuk keseluruhan kesimpulan dari presentasi kami hari ini, yaitu ANN dengan arsitektur 41683 mampu mengklasifikasikan iris secara efektif. Yang kedua, pre-processing
atau normalisasi one heart berperan besar dalam performa model. Yang ketiga, model mencapai akurasi pengujian 96% tanpa gejala overfitting. Yang keempat, ANN terbukti cocok untuk klasifikasi multi-kelas dengan dataset seimbang. Yang kelima, dapat dikembangkan untuk dataset yang lebih kompleks di masa depan. Saya balikan lagi ke Taufik. Oke, itulah presentasi hasil eksplorasi intelijensi buatan dari kami mengenai 12 besar intelijensi buatan. Itu saja dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Saya tutup presentasi pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.